Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran membahas kitab Ta'dzimul Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah menyelesaikan pembahasan simpul yang ke-13 dari pengagungan terhadap ilmu, yaitu badlul juhdi fit tahfidhil ilm, fit tahaffudhil ilm wal mudzakarati bihi was su'ali anhu. Mencurahkan kesungguh-sungguhan untuk menghafalkan ilmu, demikian juga mengulang-ulangi, ya, bermudzakarah dan juga bertanya tentang ilmu. Sekarang kita akan masuk ke poin yang ke-14. Qala al-musannifu wafaqahullah, berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah mencurahkan taufik kepada beliau, al-maqidur rabi al-ashar, ya, simpul dari pengagungan ilmu yang ke-14, ikramu ahlil ilmi wa tauqiruhum, memuliakan dan menghormati ahlul ilm. Ini orang-orang yang berilmu, para ulama, ya, menghormati para ulama, demikian juga menghormati ahlul ilm, guru-gurunya, ya, orang yang telah mengajarkan dia ilmu, maka hendaknya dia hormati. Ini termasuk pemuliaan terhadap ilmu. Jadi pemuliaan kepada ahlul ilm ini merupakan pemuliaan kepada ilmu, ya. Nah, nanti akan beliau sebutkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya seorang penuntut ilmu untuk memuliakan ahli ilm. Bahkan ketika seorang ahli ilm, ya, tergelincir dalam sebuah kesalahan, itu ada adabnya, ya, tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang atau kebanyakan orang di masa kita. Ketika ada di antara para ulama, ada di antara ahli ilm yang memiliki ketergelinciran, mereka jadikan itu sebab untuk mencela habis-habisan, kemudian menjatuhkan kehormatan ahlul ilm tersebut. Maka ini merupakan sebuah kesalahan. Ini merupakan menunjukkan ketiadaan adab pada diri sebagian orang. Bahkan yang kita sedih, ya, melihatnya, terkadang gurunya, orang yang selama ini telah mengajari dia, memberikan faedah ilmu, begitu dia keluar dari ma'had atau dia pulang kembali ke negerinya, justru gurunya ini yang habis-habisan dia serang, ya, yang dia celah habis-habisan, yang dijatuhkan kehormatannya. Maka tidak heran ketika dia pulang ke negerinya, ya, yang sebelumnya belajar di hadapan para ulama, pulang ke negerinya kurang bisa memberikan faedah atau justru menyebarkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat, karena memang ada adab dari penuntut ilmu yang dia langgar, yaitu menghormati, memuliakan ahlul ilm. Ya, banyak orang-orang yang dulu kita ketahui, ya, dia belajar, ini gurunya, ya, kemudian dia pandang gurunya itu menyimpang, ya, padahal tidak menyimpang, ya, karena dia hanya mengikuti hasutan sebagian orang, lalu dia jatuhkan habis-habisan. Gurunya dia berikan lakop yang menjatuhkan kehormatannya, dia diberikan lakop yang jelek, ya, maka ini bukanlah merupakan adab seorang penuntut ilmu. Kemudian kata beliau di sini, inna fadlul ulama azim wa mansibahum mansibun jalil. Sesungguhnya keutamaan para ulama ini sangatlah besar dan kedudukan mereka adalah kedudukan yang mulia. Ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajat mereka. Mereka memiliki keutamaan, ya, yang lebih daripada kebanyakan manusia. Bahkan kata beliau, li'annahum aba'ur ruh, karena sesungguhnya para ulama ini adalah bapak dari ruh-ruh kita, ya, bapak dari jiwa-jiwa kita.
Kalau orang tua, ayah, ya ayah itu bapak dari jasad kita, adapun bapak dari ruh kita adalah para ulama. Orang-orang yang membimbing kita kepada jalan kebenaran. Ya, ini beliau nukilkan ungkapan ini dari Ibnu Qayyim. Dan Ibnu Qayyim mengambilnya dari Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, jadi para ulama adalah abaur ruh. Para ulama itu adalah bapak dari jiwa-jiwa kita. Yang ini adalah nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala fa syaikhu abun lirruh kama anna al-walida abun lil jasad. Maka syekh, seorang guru, ya, seorang syekh, seorang guru, pada hakikatnya dia adalah bapak bagi jiwa kita, sebagaimana seorang ayah merupakan bapak bagi jasad kita. Ya, siapa yang dengan keberadaannya kita terangkat dari gelapnya kebodohan, dari kelamnya kebodohan kepada cahaya ilmu. Ya, tidak lain dan tidak bukan guru-guru kita yang telah mengangkat kita dari kegelapan kebodohan, ya, kegelapan kejahilan. Ya. Ketiadaan ilmu menjadi hilang karena seorang guru. Baik. Kemudian kata beliau, wa fi qiraati Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa huwa abun lahum. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33, dari bacaannya Ubay bin Ka'ab, ya, qiraahnya Ubay bin Ka'ab, ya, kalau dalam Al-Qur'an yang termaktub dalam Al-Qur'an, dalam mushaf-mushaf kita, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu, ya, ummahatuhum. Nabi itu lebih utama, ya, lebih diutamakan daripada oleh kaum mukminin daripada jiwa-jiwa mereka. Dan istri-istri Nabi adalah ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Ya. Tapi dalam bacaannya Ubay bin Ka'ab, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa huwa abun lahum. Dalam bacaannya Ubay bin Ka'ab, ya, Ubay bin Ka'ab ini adalah salah seorang sahabat yang dipercaya atau yang diamanahi oleh Rasulullah SAW agar para sahabat itu mengambil Al-Quran darinya. Maka dia membaca firman Allah dalam surat Al-Ahzab tadi, ya, an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu, ya, lebih utama bagi orang mukmin, bagi orang-orang yang beriman daripada diri-diri mereka sendiri. Ya, wa huwa abun lahum, dan dia adalah bapak bagi mereka. Jadi Nabi alaihissalam adalah bapak bagi kaum mukminin. Bukan bapak secara nasab, tapi bapak secara ruh, ya, yang mengajarkan kepada mereka ilmu, yang mengangkat mereka dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu, cahaya hidayah. Ya. Wal ubuwatu malkurah fi hadhil qiraah laisat ubuwatun nasabi ijma'an. Maka para ulama sepakat bahwa kebapakan, status bapak yang disebutkan dalam qiraatnya Ubay bin Ka'ab ini bukanlah status bapak secara nasab. Ya, tentu kita bukan anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bukan anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali antum ahlul bait, ya. Kita bukan anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan anak keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam secara ijma'. Wa innama hiyal ubuwatu diniyah ar-ruhiyah. Yang dimaksud dengan status bapak di sini adalah bapak secara ruhiyah, ya, secara diniyah wa ruhiyah, secara agama dan secara ruh. Ya, jadi bapaknya kita, Nabi SAW itu adalah bapaknya kita. Dalam permasalahan agama, beliaulah bapaknya kita. Ya. Fal-i'tirafu bi fadlil muallimin haqqun wajibun. Maka mengetahui keutamaan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita ini merupakan hakun wajibun, ya, merupakan hak yang wajib untuk ditunaikan. Jadi kita harus tahu orang yang mengajari kita ilmu itu memiliki hak, ya, memiliki hak untuk dihormati, memiliki hak untuk dimuliakan. Ya. Jadi ada hak seorang guru, ada hak bagi orang yang telah mengajarkan agama ini kepada kita. Bukan kemudian, ya, diremehkan, dianggap sama seperti kawan biasa, seperti itu, tidak. Tapi orang yang mengajarkan kita ilmu, dia memiliki hak untuk dihormati. Dia memiliki hak untuk dimuliakan. Ya. Bukan sebagian orang, ya, sebagian kita karena menjauhi gulu, ya. Sebagian orang mengatakan, oh, kita nggak boleh gulu sama guru kita, akhirnya gurunya nggak dihormati sama sekali.
Ya, ngomong kepada guru seperti dia bicara seperti teman tanpa ada penghormatan sama sekali. Ya, sikap yang terbaik itu adalah sikap yang pertengahan. Kita tidak gulu seperti sebagian thariqah sufiyah yang demikian memuliakan guru-guru mereka sampai sujud kepada gurunya, ya, mencari keberkahan dari bekas-bekas minum gurunya dan seterusnya. Tidak. Tapi tetap harus ada penghormatan. Ya, terutama dalam bentuk sikap. Ya, terutama dalam bentuk sikap. Jangan kemudian guru itu kita ambil ilmunya, kemudian dari sikap kita tidak menunjukkan penghormatan sama sekali. Ya, bahkan di luar majelis, ya, yang anehnya lagi kita ambil ilmunya, tapi di luar majelis kita justru menjelek-jelekkan guru kita. Ya, maka dikhawatirkan orang yang semacam ini nggak barokah ilmunya, nggak barokah ilmunya. Ya, dia ambil ilmu gurunya, tapi kemudian justru dia menjelek-jelekkan gurunya, menjatuhkan kehormatan gurunya. Maka kata beliau, fal-i'tirabu fi fadlil muallim haqqun wajibun. Mengetahui kemuliaan seorang yang mengajari kita ilmu, ya, orang-orang yang mengajarkan kita ilmu ini merupakan haqqun wajib, hak yang wajib. Qala Syu'bah bin al-Hajjaj, kullu man sami'tu minhu haditsan fa ana lahu 'abdun. Berkata al-Imam Syu'bah bin al-Hajjaj, ya. Imam Syu'bah bin al-Hajjaj, ya, mengatakan kullu man sami'tu minhu haditsan fa ana lahu 'abdun. Setiap guru yang aku ambil hadisnya, maka seakan-akan aku ini adalah budak baginya. Artinya begitu menghormati. Bagaimana seorang budak menghormati tuannya? Ya, seperti itulah seorang murid menghormati gurunya. Sangat menghormati gurunya. Ya, kullu man sami'tu minhu haditsan fa ana lahu 'abdun. Setiap orang yang aku ambil hadisnya, aku dengarkan hadis darinya, maka seakan-akan aku ini adalah hamba di hadapannya, seorang budak di hadapannya. Bahkan lebih daripada itu, artinya Imam Syu'bah bin Hajjaj di sini bukan hanya mengatakan dari ra'yunya saja, tapi ada dalilnya. Ya. Dalilnya adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika beliau berjalan bersama seorang muridnya. Ini Yusha bin Nun. Ya. Dijelaskan oleh beliau di sini. Wastanbata hadzal ma'na min al-Qur'ani Muhammad ibn Ali al-Udufi. Wallahu ta'ala bacanya Udufi atau Idufi. Ya. Muhammad bin Ali al-Adufi, Abu Bakar al-Adufi atau al-Idufi, wafat tahun 388 Hijriah, salah seorang ulama besar Mesir. Ya, salah seorang ulama besar dari Mesir. Wafat tahun 388 Hijriah. Ya. Beliau mengatakan, "Idza ta'allama al-insanu minal alimi wastafada minhul fawaid fahuwa lahu 'abdun." Kata al-Imam Muhammad bin Ali al-Udufi, apabila seseorang belajar di hadapan seorang alim, belajar di hadapan seorang guru, wastafada minhul fawaid, kemudian dia mengambil faedah dari guru tersebut, fahuwa lahu 'abdun, maka sang murid itu bagaikan hamba di hadapan sang guru. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idh qala Musa li fatahu. Ya. Firman Allah dalam surat Al-Kahf ayat yang ke-60, wa idh qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Musa mengatakan kepada budaknya, fatahu, budaknya. Ya, wa huwa Yusha bin Nun. Yang dimaksud dengan fatahu di sini, budaknya di sini adalah, ya, Yusha bin Nun. Walam yakun mamlukan lahu, padahal dia bukan budaknya Musa. Ya. Tapi Allah mengatakan wa idz qala Musa li fatahu. Dan ingatlah ketika Musa mengatakan kepada budaknya, padahal Yusha bin Nun ini bukanlah budak dari Musa alaihissalam. Wa inna ma kana mutalmidan lahu. Hanya saja ketika itu Yusha bin Nun, ya, ini sedang belajar. Ya, sedang belajar mengambil ilmu dari Musa alaihissalam. Muttabi'an lahu, mengikuti Musa, faja'alahu Allahu fatahu lidzalik, maka Allah jadikan dia seakan-akan menjadi budaknya Musa. Ya. Ini menunjukkan bahwa seseorang ketika dia
di hadapan gurunya, guru yang dia tempat mengambil faedah, hendaknya dia muliakan gurunya. Bahkan seperti seorang budak memuliakan tuannya. Ya. Tapi tentu tidak dengan gulu ya. Tidak dengan gulu, sikap berlebih-lebihan seperti yang terjadi pada sebagian orang. Jika gurunya salah dia ikuti, tidak ya. Tidak boleh yang seperti itu. Ya. Atau dia memuliakan dengan cara-cara yang tidak syar'i. Ya. Bersikap berlebihan dalam memuliakan gurunya sampai bersujud kepada gurunya. Yang demikian adalah sikap yang berlebihan. Ya. Inti dari apa yang kita sebutkan di sini bahwa seorang murid hendaknya memuliakan seorang guru. Ya. Ketika dia mengambil faedah dari guru tersebut, hendaknya dia muliakan guru tadi. Qala waqad amara syar'u bi ri'ayati haqqil ulama. Dan syariat telah memerintahkan untuk menjaga haknya para ulama. Dengan cara apa? Ikraman lahu wa tauqiran wa i'zazan. Dengan cara ya memuliakan, menghormati dan mengagungkan para ulama. Jadi ulama itu memiliki posisi yang tinggi di hadapan seorang penuntut ilmu. Bagaimana dia bisa memuliakan ilmu kalau pemilik ilmu tidak dia muliakan? Qala Ahmadu fil musnad. Berkata Imam Ahmad dalam musnadnya, haddatsana Harun. Qala haddatsana Ibnu Wahb. Qala haddatsani Malik ibn Khair Az-Ziyadi an Abi Qabil Al-Ma'arifi an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Imam Ahmad dalam musnadnya menyampaikan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukanlah termasuk dari umatku orang yang tidak memuliakan orang-orang yang lebih tua. Orang-orang yang tua, orang-orang yang lanjut usia ya. Orang-orang yang sudah tua hendaknya dimuliakan. Bukan termasuk dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Wa yarham saghirana, dan dia tidak merahmati ya, atau tidak mengasihi orang yang lebih muda. Jadi kepada yang lebih tua hendaknya kita menghormati, kepada yang lebih muda kita menyayangi. Wa ya'rif li alimina ya haqqahu, dan juga dia tidak mengetahui ya, tidak menyadari hak dari seorang alim, seorang yang berilmu. Bukan termasuk umatnya Muhammad alaihi salatu wassalam orang yang tidak mengetahui kedudukan para ulama. Ya, yang tidak menunaikan hak para ulama, tidak menunaikan hak orang-orang yang berilmu. Ini bukan termasuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lantas bagaimana praktek para salafun salih ridwanullah alaihim ajmain terhadap guru-guru mereka? Ya. Jadi jangan kemudian kita mengira wah ini sengaja disampaikan biar para asatidzah dimuliakan, para ini enggak. Coba kita lihat bagaimana praktek salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Kita semua di sini ingin memuliakan ilmu, ingin mendapatkan faedah semaksimal mungkin dari ilmu yang kita pelajari. Makanya kita menghiasi diri kita dengan adab. Ya. Coba lihat bagaimana prakteknya salafun salih terhadap guru-guru mereka. Kata beliau, amsaka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yauman ya biriqabi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas beliau menuntun kendaraannya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, menuntun untanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas seorang alim, tapi ada alim yang lebih tinggi daripada beliau. Zaid bin Thabit, pencatat wahyunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang ditugaskan ya oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Ya. Maka Abdullah bin Abbas kadar dirinya. Ya, beliau berada di bawah kedudukan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini guru beliau. Faqala Zaid, kemudian Zaid mengatakan, lihat bagaimana tawadhu'nya Zaid bin Thabit. Beliau mengatakan, atumsiku li wa anta ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau tuntun kendaraanku? Ya, kenapa engkau tuntun kendaraanku padahal engkau adalah sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas anak dari paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Faqala Ibnu Abbas, ya, inna hakadha nasna bil ulama. Kata Abdullah bin Abbas, demikian inilah ya perlakuan kami terhadap para ulama, terhadap orang-orang yang berilmu. Ya, dituntun apa kendaraannya oleh Abdullah bin Abbas. Padahal Abdullah bin Abbas seorang yang alim. Ya, innama ya'rifu apa disebutkan dalam sebuah peribahasa, innama ya'rifu qadra li ahli al-fadli zawuh. Sesungguhnya orang yang mengikuti kedudukan orang yang memiliki keutamaan adalah orang yang memiliki keutamaan juga. Abdullah bin Abbas ini tahu dia bagaimana etika memperlakukan seorang alim. Makanya dia perlakukan seorang alim tadi dengan pemuliaan. Nah, orang-orang sebagian nggak tahu bagaimana memperlakukan seorang alim. Ya. Kenapa? Karena memang levelnya dia bukan level seorang yang memiliki keutamaan. Orang rendahan sehingga tidak tahu posisi seorang alim. Banyak kita dapatkan kalau ada orang di tengah-tengah kita sekarang lancang terhadap para ulama, ya, dengan gampang mengatakan fulan hizbi, fulan menyimpang, padahal dia siapa? Baru menerjemahkan video 1-2 saja di-upload di YouTube kemudian menghukumi para ulama. Na'udzubillah. Ya. Tanpa ada ulama yang berbicara sebelumnya melangkahi para ulama. Maka ini contoh keteladanan yang diberikan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas seorang yang memiliki keutamaan sehingga dia tahu bahwa seorang ulama, seorang alim hendaknya dimuliakan. Maka dia bersedia untuk menuntun kendaraan atau untanya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Qala wa naqala Ibnu Hazm al-ijma'u ala tawqiril ulama wa ikramihim. Al-Imam Ibnu Hazm bahkan menukilkan ijma', kesepakatan para ulama ya tentang wajibnya memuliakan dan menghormati para ulama. Ya. Sepakat umat bahwa wajib hukumnya untuk memuliakan dan menghormati para ulama. Tidak boleh kemudian merendahkan mereka. Ya, wajib untuk menghormati dan memuliakan para ulama. Qala wal basiru bil ahwal, ya. As-salafiyah yaqifu ala hamidi ahwalihim fi tawqiri ulamaihim. Barang siapa yang memperhatikan keadaan generasi awal Islam, ya, maka dia akan mendapati bagaimana keadaan mereka yang demikian terpuji dalam menghormati para ulama. Ya. Bagaimana generasi awal Islam ya di antara akhlak mereka adalah mereka sangat memuliakan para ulama. Faqad kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasu ilaihi ka'annama 'ala ru'usihim at-tayr la yataharrakun. Ya, la yataharrakun. Dahulu para ulama, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annama 'ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di kepala mereka itu ada burung. Ya, la yataharrakun. Mereka nggak bergerak, saking tenangnya mereka di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking besarnya pemuliaan mereka terhadap sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai seakan-akan di kepala mereka itu ada burung, seakan-akan di kepala mereka ada burung, saking tenangnya keadaan mereka di hadapan Nabi Alaihi Wasallam. Demikian juga selanjutnya, generasi selanjutnya, qala Muhammad ibn Sirin, ra'aitu Abdurrahman bin Abi Layla wa ashabuhu yu'adzimunahu wa yusawwidunahu wa yusharrifunahu mithlal amir. Kata Muhammad bin Sirin, aku melihat Abdurrahman bin Abi Layla, seorang alim pada masanya, wa ashabuhu yu'adzimunah, dan murid-muridnya demikian mengagungkan Abdurrahman bin Abi Layla. Wa yusawwidunahu, mereka mengerumuni Abdurrahman bin Abi Layla, wa yusharrifunahu mithlal amir, dan memuliakannya bagaikan seorang amir, seorang penguasa, seorang raja. Ya. Amir itu perwakilan raja, perwakilan khalifah. Ya, gubernur yang menguasai suatu wilayah. Di Abdurrahman bin Abi Layla bukan seorang amir, bukan seorang penguasa, dia seorang alim. Tapi lihat bagaimana murid-muridnya memuliakan Abdurrahman bin Abi Layla. Mereka mengagungkan, begitu memuliakan dan mengagungkan Abdurrahman bin Abi Layla, ya, mengerumuninya dan memuliakannya bagaikan seorang raja. Ya.
Wa qala Yahya al-Mausili, berkata Yahya al-Mausili, ra'aitu Malik bin Anas ghaira marrah. Kata Yahya al-Mausili, beliau seorang ulama yang sejaman dengan Al-Imam Malik rahimahullah, aku melihat Malik bin Anas, Imam Malik, ya, ghaira marrah. Bukan hanya sekali saja aku melihatnya. Wa kana bi ashabihi minal i'dhami lahu wa tawqiri lahu wa idza waqa'a rafa'a ahadun sautahu sahu bihi. Baik. Kata Yahya al-Mausili, saya melihat Malik bin Anas bukan hanya sekali. Dan dahulu murid-murid beliau, ya, dan aku melihat bagaimana pengagungan dan pemuliaan murid-muridnya kepada beliau. Idza rafa'a ahadun sautah, apabila ada salah seorang di antara mereka mengangkat suaranya di hadapan Imam Malik bin Anas, ya, sahubihi, maka mereka segera menyuruhnya diam. Tidak ada yang boleh mengangkat suara di depan Al-Imam Malik bin Anas. Ya. Demikian penghormatan mereka terhadap seorang guru. Ya. Ini bagaimana kita sekarang terhadap guru-guru kita? Ya, nggak ada pemuliaan sama sekali mungkin terhadap guru-guru kita. Bahkan sebagiannya justru, yaitu habis dia menimba ilmu, keluar dari majelis justru mengumbar aib-aib gurunya. Ya, wah, guru saya ini dulu seperti ini, sikapnya seperti ini, nggak layak disebut sebagai guru. Ya, gimana antum mengambil ilmu dari seseorang yang antum sendiri sudah menganggap dia tidak layak untuk diambil ilmunya? Ya, hati-hati. Ya, apabila kita tidak menghormati guru kita, dikhawatirkan dicabut keberkahan ilmu dari kita. Ya. Kalaulah kita berbeda pendapat dengan guru kita, bukan berarti itu menjadi sebab kita mencela beliau. Ya. Bukan menjadi sebab kita mencela dan merendahkan beliau. Ya, bahkan mengatakan fulan jahil, ya, Ustadz fulan jahil, padahal dia selama ini belajar ngambil ilmu dari sang ustadz. Ya, dia bisa bahasa Arab, dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dari didikan sang ustadz. Tapi kemudian setelah dia bisa baca Quran, setelah dia bisa bahasa Arab, gurunya dicela, gurunya direndahkan. Mana adabnya? Bagaimana mau barokah ilmunya kalau seperti itu? Qala fa binal adabil lazimi li syekhi 'ala al-muta'allim mimma yadkhulu tahta hadzal asl at-tawadu'u lahu wal iqbalu 'alaihi wa 'adamul iltifati anhu wa mura'atu adabil hadithi ma'ah. Dan termasuk adab-adab, ya, yang hendaknya dimiliki oleh seorang murid di hadapan gurunya, dan termasuk di dalam prinsip ini, prinsip pemuliaan kepada guru adalah at-tawadu lahu, bersikap merendah di hadapan seorang guru. Ya. Misalnya dalam berbicara tidak kemudian mengangkat suaranya, merasa dia lebih tahu daripada gurunya, ya. Tawadhu lahu, dia bersikap tawadhu di hadapan gurunya. Wal iqbalu alaih, dan kemudian menghadap sang guru. Ya, menghormati sang guru. Wa adamul iltifati anhu, tidak berpaling darinya. Misalnya dalam satu majelis, ya, hendaknya dia fokus kepada gurunya. Ya, enggak tersibukkan dengan hal-hal yang lainnya. Wa mura'atu adabil hadithi ma'ah, kemudian menjaga adab-adab berbicara di hadapan guru. Wa idza haddatsa anhu azzamahu min ghairi gulu. Ketika seorang guru berbicara, maka dia muliakan, dia agungkan tanpa bersikap berlebihan. Ya, tanpa bersikap gulu. Dia fokus, dia memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya tanpa kemudian bersikap gulu. Bal yunziluhu manzilatah, bahkan dia menempatkan guru itu pada posisinya, menempatkan sang guru pada posisinya. Li alla yashinahu min haitsu arada an yamdahah. Dan jangan sampai dia memperlakukan gurunya dengan tujuan untuk memujinya. Jangan sampai kemudian dia saking ingin meninggikan gurunya, justru menjadi bahan untuk menghina gurunya. Seperti apa? Dia merunduk-runduk atau sampai sujud kepada gurunya. Dengan tujuan untuk apa katanya tadi? Ya, agar menghormati sang guru. Nah, ini justru apa? Menjadi bentuk celaan kepada sang guru. Atau kemudian rebutan minuman gurunya, ya, tabaruk dari bekas minum gurunya. Dengan tujuan untuk memuliakan, padahal yang demikian tidak memuliakan, justru merendahkan. Ya. Waliyashkur ta'limahu wa yad'u lahu. Hendaknya dia berterima kasih atas pengajaran yang diberikan oleh sang guru
dan mendoakan kebaikan bagi sang guru. Ikhwan fillah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pernahkah kita mengucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita? Pernahkah kita mengatakan, Ustaz, jazakallahu khairan atas bimbingan antum? Ya, ya Syekh, pernah nggak kita mengatakan kepada guru kita seperti itu, ucapan terima kasih kepada guru kita? Ya. Wa yad'ulahu, demikian juga mendoakan kebaikan untuk guru kita di waktu-waktu yang mustajab. Pernah nggak kita mendoakan kebaikan pada guru-guru kita? Guru-guru yang telah mengajarkan kita bagaimana membaca Al-Quran. Guru-guru yang telah mengajarkan kita bagaimana ya kita bisa bahasa Arab ya. Guru-guru yang telah mengajarkan kita bahasa Arab, mengajarkan akidah yang benar kepada kita, mengajarkan kepada kita cara beribadah yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Sudahkah kita berterima kasih kepada mereka? Wayat ulahu, demikian juga mendoakannya. Sudahkah kita mendoakan mereka di waktu-waktu yang mustajab? Mengangkat tangan kita mendoakan, ya Allah, ya curahkanlah rahmat dan sayangmu kepada guru yang telah mengajarkanku. Pernah nggak kita mendoakan guru-guru kita? Ini bahan koreksi bagi kita semua. Nah, kita bisa seperti ini, ya bisa mengenal agama ini tidak lepas dari pengajaran yang diberikan oleh guru-guru kita. Kemudian beliau mengatakan wala yudhiril istighna anhu, dan janganlah dia menunjukkan seolah dia tidak memerlukan seorang guru. Ya, jangan dia tunjukkan seolah dia tidak membutuhkan keberadaan seorang guru. Sudah diambil ilmunya kemudian seakan-akan dia lupa ya jasa seorang guru. Wala yu'dhihi biqaulin aw fi'lin, dan jangan dia mengganggu sang guru dengan ucapan dan perbuatannya. Ya, melukai perasaan sang guru. Pulang-pulang dari Yaman justru bikin majelis untuk mencela gurunya. Auzubillah. Wala yu'dhihi biqaulin aw fi'lin, jangan dia kemudian melukai ya gurunya, mengganggu gurunya dengan ucapan dan perbuatannya. Bagaimana kalau gurunya salah? Wal yatalattaf fi tanbihihi ala khata'ihi idza waqa'at minhu zallah, dan hendaknya dia bersikap lemah lembut ketika mengingatkan kesalahan gurunya apabila gurunya itu terjatuh pada ketergelinciran. Kembali kepada konsep awal yang beliau sebutkan tadi, ya guru-guru kita inilah bapak-bapak kita. Oleh karena itu ketika mereka terjatuh pada kesalahan, hendaknya diingatkan dengan penuh kelemah lembutan. Sebagaimana kita mengingatkan bapak-bapak kita, apakah mungkin kemudian kita mengingatkan kesalahan bapak kita dengan cara yang tidak baik ya? Tentu kita mengingatkannya dengan cara yang baik, dengan penuh kelemah lembutan. Ya. Kalau dia terjatuh pada ketergelinciran, diingatkan dengan cara yang baik. Qala wa mimma tunasibul isyarah ilaihi huna bi ikhtisarin wajiz ma'rifatul wajib iza'at zallati ulama, iza'a zallatil alim. Ya. Dan termasuk perkara yang sesuai untuk disebutkan di sini secara ringkas ya dan padat adalah hendaknya kita mengetahui kewajiban kita ketika berhadapan atau menemui ketergelinciran seorang alim. Nah, ini penting sekali. Di sini beliau sampaikan 6 langkah yang harus kita tempuh ketika kita melihat ketergelinciran yang terjadi pada seorang alim.
Apalagi itu adalah guru-guru kita. Ya, maka jangan asal apa istilahnya? Asal-asalan dalam bersikap ya. Ketika melihat ada ketergelinciran atau kesalahan yang terjadi pada guru kita, ya maka ada adab-adabnya. Ya. Maka di sini kata beliau, secara ringkas ada beberapa hal yang menjadi kewajiban kita di saat berhadapan atau bertemu dengan ketergelinciran seorang alim. Wa huwa sittatu umur. Ya, yaitu 6 perkara. Yang pertama, at-tasabbut fi suduri zalati minhu. Yang pertama, tasabbut, ya. Mengecek terlebih dahulu apakah kesalahan tersebut memang, ya, apakah kesalahan itu memang berasal dari beliau, dari sang alim. Dicek terlebih dahulu. Apakah benar dia yang melakukannya? Apakah benar dia mengucapkan ucapan yang mungkin kita pandang salah? Ya, dicek terlebih dahulu. Jangan kemudian, di masa sekarang banyak orang yang gampang mengambil kesimpulan. Syekh nggak mengatakan seperti itu, tapi dia menarik kesimpulan sendiri. Mana buktinya? Kapan dia mengucapkan itu? Mana rekamannya? Apakah benar dia mengucapkan seperti itu? Ya, apakah benar dia yang dia ungkapkan itu seperti apa yang kita pahami? Ya, jadi pertama apa? Tasabut terlebih dahulu. Ya, apakah benar dia melakukannya atau tidak? Kemudian yang kedua, at-tasabut fi kauniha khata'an. Ya, mengecek terlebih dahulu apakah benar yang dia lakukan itu sebuah kesalahan. Ya. Jangan-jangan ya, karena ketidaktahuan kita, karena pengetahuan kita yang sempit, ya, karena kurangnya wawasan kita menghukumi suatu perbuatan itu merupakan sebuah kesalahan. Ya. Padahal ya misalnya itu suatu perkara yang diperselisihkan oleh para ulama misalnya. Bukan suatu kesalahan, ya memang ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi tasabut dulu, apakah ini suatu kesalahan atau tidak. Dan perkara yang kedua ini, wahadihi wadhifatul ulama ar-rasikhin yus'aluna anha. Dan ini merupakan tanggung jawab seorang ulama rasikhin, orang-orang yang sangat mendalam ilmunya. Maka merekalah yang ditanya tentang kesalahan tersebut. Karena menghukumi suatu perkara itu kesalahan atau tidak memerlukan ya wawasan yang luas, ilmu yang demikian banyak. Ya. Orang yang nggak pernah belajar, ini makanya kesalahan kita. Ya. Sebagian orang-orang yang nggak pernah duduk di majelis ilmu secara intensif, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca kitab, nggak bisa menelaah para karya-karya para ulama. Kemudian berbicara, ketika ada satu kesalahan yang dilakukan oleh satu hal yang dia pandang, ya, dipandang oleh si jahil ini kesalahan. Lalu dia sebarluaskan, dia berbicara si fulan telah melakukan ini, menyelisih manhaj salafus saleh misalnya. Ya berbekal dengan copy paste. Ya, menyalahkan itu butuh apa? Kedalaman ilmu. Ketika antum ingin menyalahkan seseorang, perlu kedalaman ilmu. Ya. Maka tahu atau tidak itu sebuah kesalahan, hendaknya dikembalikan kepada ulama ar-rasikhin, kepada ulama yang mendalam ilmunya. Fayus'aluna anha. Maka dia ditanya tentang ya kesalahan tersebut, apakah benar sebuah kesalahan. Kemudian kalau yang ketiga, ya, ketika sudah tahu itu suatu kesalahan, yang ketiga maka tarku ittibaihi fiha. Meninggalkan untuk mengikutinya dalam kesalahan tersebut. Jadi jangan kemudian karena dia guru kita, sudah tahu itu salah kita ikuti, tidak. Ya. Yang kita al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran itu lebih berhak untuk kita ikuti. Sehingga kalau memang itu suatu kesalahan, jangan kita ikuti, kita tinggalkan. Tapi ditinggalkan apa? Kesalahannya saja, bukan ditinggalkan secara keseluruhan. Ya, jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena satu kesalahan kemudian tidak ada lagi kebaikan pada diri guru kita. Tarkut tibaihi fiha, ya, tidak diikuti dalam kesalahan tersebut. Jadi kesalahan itu yang tidak diikuti. Kalau memang itu sebuah kesalahan. Ya, jadi kalau misalnya langkah-langkah ini kita laksanakan, masya Allah ya, insya Allah fitnah itu akan reda. Karena yang berbicara nanti itu hanya para ulama saja. Tapi ketika semua berbicara, maka ya maraklah fitnah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Semuanya berbicara.
Kalau kita buat 3 langkah awal ini saja, masya Allah ya, tasabut dulu. Apakah itu benar-benar yang dilakukan itu? Apakah dia yang benar-benar melakukannya? Apakah benar itu yang dia inginkan itu adalah sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau tidak? Kemudian yang kedua, ya tasabut dulu. Apakah yang dilakukan itu benar-benar kesalahan atau tidak? Dan ini merupakan wadhifahnya para ulama ar-rasihin. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan kesalahan tersebut. Jadi kita tidak ikut-ikutan mengikuti kesalahan tersebut. Kalau memang yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Kemudian yang keempat, iltimasul udhri lahu bita'wili sa'ir. Ya, mencoba mencari-cari uzur. Ya, dengan takwil yang cocok. Artinya kenapa guru saya melakukan hal yang demikian? Oh, mungkin alasannya seperti ini. Kenapa dia mengatakan hal ini? Mungkin dia dalam keadaan terpaksa, mungkin dia dalam keadaan ditekan, mungkin dia dalam keadaan demikian dan demikian. Kita memberikan uzur kepada guru kita. Ya, mencoba mencarikan uzur kepada guru kita. Kenapa dia melakukan ini? Ya, misalnya ada guru yang tergelincir pada suatu kesalahan. Kenapa dia melakukan ini? Oh, mungkin ketika itu beliau memerlukan sesuatu sehingga dia melakukan hal ini ya. Selalu memberikan uzur kepada guru kita. Wal khamisu, kemudian yang kelima, badlun nushi lahu bilutfin wa sirrin la bi unfin wa tashhir. Kemudian berusaha untuk memberikan nasihat kepada beliau dengan penuh kelemah lembutan dan secara sembunyi-sembunyi. Bilutfin wa sirrin. Dengan penuh kelemah lembutan dan juga secara sembunyi-sembunyi. Tidak kemudian memberikan nasihat secara terang-terangan di hadapan orang. Malu guru kita ya. Malu guru kita. Kita saja kalau dinasihati orang di tengah-tengah manusia, malu kita ya. Labi unfin wa tashhir, dan tidak memberikan nasihat dengan cara yang kasar dan menyebarluaskannya di hadapan khalayak ramai. Ya. Bukan seperti itu cara menasihati seorang guru. Hendaknya dinasihati dengan penuh kelemah lembutan dan sembunyi-sembunyi, bukan dengan cara yang kasar dan menyebarluaskannya. Wasadisu, kemudian yang keenam, hifdzu janabihi fala tuhdaru karamatuhu fi qulubil muslimin. Menjaga kehormatan beliau, janganlah kehormatannya disia-siakan dari hati-hati kaum muslimin. Jangan sampai kemudian kedudukan guru kita yang sudah mendapatkan tempat di hati kaum muslimin ya menjadi hilang karena perlakuan kita terhadap beliau ya. Jadi ketergelinciran seorang alim ini betul-betul harus kita jaga ya. Tapi ingat, ini ketergelincirannya bukan seorang yang memang memiliki penyimpangan dari asalnya. Nah, dia seorang ahlussunnah, dia seorang sunni salafi ya, mengajarkan akidah yang benar kepada kaum muslimin, cuma dia tergelincir. Maka hendaknya tetap dihormati. Bagaimana caranya agar tidak kemudian dijatuhkan kehormatannya di tengah-tengah kaum muslimin. Baik. Kemudian kata beliau tutup pembahasan di kesempatan kali ini. Kata beliau, wa mimma yuhdharu minhu mimma yattasilu bitawqiril ulama ma suratuhu tawqir wa ma'aluhu al-ihanatu wat tahqir. Dan termasuk perkara yang hendaknya diingatkan, ya, harus diwaspadai, yaitu perkara-perkara yang menyampaikan, ya, yang diinginkan dengannya adalah pemuliaan, ya, namun ternyata apa yang tampaknya sebagai penghormatan, namun hakikatnya merupakan penghinaan dan perendahan. Hati-hati, ya, misalnya ingin memuliakan para ulama sampai kemudian saking orang mau salaman semua ditarik-tarik bajunya sampai kemudian bajunya robek atau surbannya ketarik-tarik, misalnya syekhnya pakai imamah kemudian karena berdesak-desakan sampai imamahnya tertarik-tarik ya, ditarik-tarik oleh orang. Ya. Orang mengatakan wah ini pemuliaan. Kenapa? Karena ramainya orang yang bersama beliau, tapi malah menjadi penghinaan. Jadi malah perendahan. Maka hati-hati. Seperti apa? Pemuliaan yang seakan-akan itu pemuliaan tapi merupakan ketidakhormatan kepada seorang guru. Kal izdihami 'alal alim. Seperti berdesak-desakan ya di sekeliling seorang alim. Wa tadiki alaihi, dan mempersempit geraknya.
Jadi syekhnya wah seperti ini ya, nggak bisa lagi bergerak. Di sini ada muridnya semua. Nggak diberi kelapangan syekhnya untuk berjalan. Ya, bergelombolnya seorang alim itu bukan artinya kita mempersempit ruang gerak beliau. Tetap beri jalan ya. Misalnya setelah syekhnya memberikan pelajaran, berangkat syekhnya lalu dikerumuni oleh guru, dijepit oleh murid-muridnya. Maka ini bukan bentuk pemuliaan. Ya. Baik. Jadi jangan kemudian bergerombol dan mempersempit gerakan seorang guru. Ya. Wa iljaihi ila a'sari subul. Kemudian memepetnya sampai menemui kesalahan, menemui kesulitan dalam berjalan. Lalu beliau berikan sebuah kisah. Fama mata Hushaim ibn Bashir al-Wasiti. Hushaim ibn Bashir al-Wasiti, beliau adalah seorang ulama yang wafat tahun 183 Hijriyah. Adz-Dzahabi mengatakan kana ra'san fil hifdz. Hushaim bin Bashir kana ra'san fil hifdz. Hushaim bin Bashir dahulu adalah pemuka, ya, jagoannya dalam masalah hafalan. Ya, jagoannya dalam masalah hafalan. Jadi beliau banyak menghafalkan hadis. Al-muhadditsu ats-tsiqatu illa bihada. Dan Hushaim bin Bashir al-Wasiti, seorang ulama hadis yang thiqah, ya, tidaklah dia meninggal dunia karena apa yang dilakukan oleh murid-muridnya tadi. Berniat untuk memuliakan sang guru, tapi justru mempersempit gerak sang guru, bahkan menyebabkan sang guru meninggal dunia. Bagaimana kisahnya? Faqad isdahama ashabul hadis alaihi fatarahuhu an himarihi fakana sababa mautihi. Ya, maka orang-orang bergerombol, ya, orang-orang yang ingin mencari hadis bergerombol di tengah-tengah beliau sampai beliau pun terlempar dari himarnya, jatuh dari keledainya, fakana sababa mautihi, sampai kemudian beliau meninggal dunia, dan ini menjadi sebab beliau meninggal dunia. Ya. Jadi pemuliaan kepada seorang alim tetap harus kita lihat, jangan sampai pemuliaannya itu berlebihan bahkan sampai menyakiti sang alim. Ya. Seperti rebutan ciuman tangan sang guru sampai capek gurunya. Nah, kalau gurunya udah bilang seperti ini, ya sudah, jangan maksa-maksa untuk cium tangan. Ya, ingin memeluk sang guru sebagai bentuk penghormatan misalnya, tapi gurunya misalnya tidak mau dipeluk, ya sudah. Ya, jangan kemudian maksa-maksa sampai kayak gurunya merasa terpaksa untuk memeluk sang murid. Ya, dan praktek-praktek lainnya yang dikira oleh sebagian orang merupakan bentuk penghormatan, namun pada hakikatnya itu merupakan perendahan terhadap sang guru. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Ya, intinya seorang alim, ya, seorang penuntut ilmu hendaknya memuliakan para ahli ilmu, para ulama, demikian juga guru-gurunya yang telah mengajarkan dia ilmu. Ya, ini merupakan bentuk pengagungan dia terhadap ilmu itu sendiri. Wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke pembahasan yang ke-15, ya, raddu muskilihi ila ahli, mengembalikan permasalahan ilmu kepada ahlinya. Dan jika masih ada waktu, lanjut ke poin 16 insyaallah taala. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala jasa guru-guru kita. Semoga Allah merahmati mereka dan membalas mereka dengan sebaik-baik balasan serta memasukkan mereka ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.